Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Prawita Sari, calon guru penggerak angkatan 9 SMKS Terpadu Takwa Belitang, Kabupaten Oku Timur. Di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMKS Terpadu Takwa Belitang, Oku Timur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang guru ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Allah yang amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sri Handoles Biding, yang saya hormati Bapak Guru, Bapak Bayu Diono, dan rekan-rekan guru semua yang berbahagia. Saya mohon waktunya sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, di sini ada sosialisasi, tepatnya diseminasi budaya positif di sekolah di SMKS Terpadu Takwa Belitang, sekolah kita tercinta ini. Ini merupakan salah satu tugas sebenarnya Bapak Ibu, tugas dari calon guru penggerak untuk mensosialisasikan tentang budaya positif yang insya Allah kalau memang nanti dapat kita terapkan di sekolah ini, alangkah baiknya kita secara bersama-sama kita berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah. Baiklah, langsung saja kita mulai ya Bapak Ibu, sambil nanti satu persatu Bapak Ibu yang lain datang. Baiklah, diseminasi budaya positif di sekolah SMKS Terpadu Takwa Belitang oleh saya sendiri, Prawita Sari, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Oku Timur, menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif. Laporkan gurumu nanti. Laporkan gurumu. Nah, di sini ada konsep inti sebenarnya yang akan kita bahas itu banyak, ada 7, tapi nanti kita ambil intinya saja Bapak Ibu. Yang pertama, pembelajaran dalam paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik, yang akan saya bacakan, pembelajaran dalam paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini yang diwajibkan untuk kurikulum Merdeka sebenarnya Bapak Ibu. Karena kita baru menggunakan kurikulum itu di tahun ini untuk kelas 10. Jadi kita juga masih sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 elemen dan saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua mengenai karakter dalam profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita lanjut, apa itu budaya positif? Budaya. Dan apa saja contoh penerapan budaya positif di sekolah? Bisa next Pak? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi, apa saja hal-hal baik, nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah itu merupakan budaya positif di sekolah. Biasanya kalau belum diberikan contoh, biasanya belum paham ke situ. Baik, di sini ada contoh-contohnya di slide berikutnya. Nanti kita break dulu sholat ya Bapak Ibu. Contohnya Pak. Nah, ini dia. Saya sempat ambil dokumentasi contoh penerapan budaya positif di sekolah. Sebenarnya kita sudah menerapkan, Pak Kepala Sekolah, Bapak Waka, kita sudah menerapkan dari dulu sudah kita terapkan. Cuma, ternyata ini termasuk ke sini. Ini termasuk ke sini. Nih, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran serta melakukan asmaul husna. Alangkah baiknya Bapak Ibu kalau kita gerakkan lagi. Berdoa sebelum dan sesudah dan melakukan asmaul husna termasuk salah satu dari karakter profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu termasuk
salah satu budaya positif yang masuk di dalam salah satu karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua itu bersalaman dengan guru ketika meninggalkan kelas. Terkadang ketika kita keluar kelas, terkadang siswa ketika kita meninggalkan kelas atau habis jam pelajaran, terkadang gurunya masih duduk, siswanya sudah keluar duluan, lupa buat bersalaman. Ayo kita gerakkan kembali hal-hal positif itu tadi, yang merupakan salah satu budaya positif di sekolah. Next, waktu azan kita break dulu Bapak Ibu. Lanjut Pak Nan. Mau waktunya lagi ya Bapak Ibu yang mau silakan, saya lanjutkan. Untuk contoh penerapan budaya positif di sekolah lainnya itu kita rutin melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Nah ini merupakan budaya positif yang sudah kita laksanakan sejak dahulu, ya kita terapkan untuk rutin melaksanakan upacara. Kemudian lagi di situ ada melaksanakan piket kelas, itu ternyata merupakan budaya positif di sekolah. Baik, next. Nah, menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Di sini nanti ada yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Balak nih. Berikutnya ada materinya. Kemudian laksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Dan apabila ada ide atau ada pendapat atau ada saran dari Bapak Ibu sekalian mengenai budaya positif yang harus kita tambahkan di sekolah, silakan demi kebaikan sekolah kita. Karena dilihat sejak COVID itu ternyata budaya positif itu ternyata menghilang, menurun bahkan menghilang. Itu salah satu contohnya tadi. Ketika bubar di jam pelajaran akhir, terkadang gurunya masih berberes buku, siswanya sudah pada keluar. Nah, itu kita terapkan lagi untuk meningkatkan budaya positif itu di sekolah. Baik, next. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif itu sendiri merupakan disiplin positif itu merupakan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ternyata memberikan hukuman dan memberikan hadiah terkadang dampaknya malah bisa menjadi negatif Bapak Ibu. Kita terkadang salah ya, sedikit-sedikit memberikan hadiah, sedikit-sedikit memberikan pujian. Terkadang orang yang tidak mendapatkan pujian bukannya dia termotivasi, malah cemburu. Nah, jadi perlu dipelajari mengenai hukuman dengan hadiah. Baik, nilai kebajikan atau nilai universal yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ini dia nilai-nilai kebajikan sesuai profil pelajar Pancasila. Potong.
Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri itu harus sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Sedangkan nilai-nilai kebajikan yang universal itu banyak sekali Bapak Ibu. Contohnya disiplin, mandiri, bahkan seperti kesehatan, keamanan di kelas, itu merupakan nilai kebajikan positif juga Bapak Ibu. Next, Pak. Nah, mari berdiskusi. Nilai-nilai kebajikan apa yang dirasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Bapak Ibu di kelas atau di sekolah, dan mengapa? Bisa berikan saya satu contoh saja. Nilai kebajikan apa yang perlu kita tanamkan? Mengingat kemajuan zaman yang luar biasa, kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa kasih contoh satu saja? Nanti kita bahas. Iya, contohnya Ibu. Saling bertoleransi satu sama lain. Alasannya kenapa Ibu? Karena kan sekarang siswa itu kan mereka salah satu contoh ketika temannya ada yang dibully, karena kan kita sebagai guru itu terkadang kita lepas tidak secara keseluruhan. Nah, ada yang salah satu temannya dibully. Nah, bahkan ada juga yang ikut membuli. Nah, seharusnya sikap toleransi satu sama lain antara siswa itu kita harus saling tanamkan. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya kan sekarang siswa itu tidak ada yang merasa bahwa oh seharusnya kita itu satu sekolah itu satu keluarga. Jadi baiknya kita tanamkan toleransi satu sekolah. Sebagai contoh yang kecil saja. Baik, terima kasih banyak Ibu Noviza atas contoh serta alasan ya. Apakah ada yang lain? Kebajikan apa? Serta pendapat. Baik, cukup satu contoh ya Bapak Ibu ya. Next. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Gosen Bianca di sini menyatakan ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, orang itu melakukan sesuatu, baik siswa maupun kita melakukan sesuatu, misal nih datang tepat waktu. Itu sebenarnya ada 3 alasan yang mendasari. Pertama, karena menghindari hukuman. Itu. Yang kedua, karena untuk mendapatkan penghargaan. Nah, yang ketiga ini baru untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang, kalau ada pertanyaan nih, kita datang ke sekolahan tepat waktu, apakah benar-benar motivasinya itu berlandaskan nomor 3, Bapak Ibu? Kadang-kadang. Nah, jujur nomor 1, 2, atau 3 Bapak Ibu? Satu. Alhamdulillah nomor 3. Karena memang tertanam dari dalam diri, bukan karena takut dihukum Bapak Kepala Sekolah, bukan karena takut karena menghindari hukuman atau untuk mendapatkan pujian. Bapak Ibu berangkat pagi luar biasa. Nah, berarti memang harus nomor 3 ya Bapak Ibu. Next. Baik, teman-teman. Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nomor 3. Alhamdulillah, kalau memang sudah ada motivasi dari dalam diri. Kalau yang nomor 1 karena ingin mendapatkan, nomor 1 karena menghindari hukuman, nomor 2 untuk mendapatkan penghargaan atau hadiah, itu ternyata masih motivasi eksternal. Ya, tapi untuk nomor 3 kalau sudah tumbuh dari dalam diri, itu merupakan motivasi internal, udah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Memang dari dalam diri, mau ada yang memuji, mau ada yang memberikan hadiah atau tidak, kita tetap datang tepat waktu. Karena ada kepuasan tersendiri apabila kita melaksanakan sesuatu hal dengan disiplin. Begitu ya Bapak Ibu, sudah cukup merenung.
Baik, next. Nah, diskusi lagi. Apa salahnya? Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, sekarang kita kembalikan ke murid, ke siswa. Motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Kira-kira secara jujur nih, biar kita bisa berkolaborasi, kita memecahkan permasalahan ini. Kira-kira motivasi mana? Kebanyakan nomor berapa, Bu? Oke, Bu. Alasannya kenapa? Alasannya tadi kan bahwa siswa tersebut datang lebih awal takut ada yang namanya hukuman gitu kan. Jadi para siswa saya lihat selama di kelas itu saya tuh datang lebih awal tidak ada hukuman tuh ya, karena di sekolah itu memang ada suatu aturan, makanya cepet-cepet datang gitu. Jadi kalau kita tidak ada hukuman itu kita bebas gitu. Tapi kalau yang datang terlambat itu, kalau ada yang dikasih hukuman dari para guru piket, itu menurut saya. Baik, terima kasih Bu Siska Mirawati. Jadi tadi banyak suara, kalau di voting masih banyak yang nomor 1. Nah, sekarang tugas kita sebagai guru, bagaimana caranya supaya motivasi diri anak, baik siswa maupun kita sendiri satu guru, timbul motivasi yang nomor 3. Memang motivasi internal yang keluar dari dalam diri, tidak ada pengaruh dari pihak manapun. Baik, next. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas atau tata tertib? Bukan. Nah, di sini saya sampaikan sedikit perbedaannya. Kalau peraturan itu turunan dari tata tertib sebenarnya sudah ada, kita tinggal mengikuti. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita yang membuat kesepakatan antara kita selaku wali kelas atau guru dengan siswa. Contoh, kita kasih sticky note, kertas berwarna atau apa, atau di papan tulis meminta anak untuk menuliskan keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Contoh, hadir tepat waktu. Jadi saya juga tadi memberikan itu pada siswa saya. Boleh dicoba Bapak Ibu, apalagi yang wali kelas di sini, membuat keyakinan kelas. Jadi kalau seandainya ada yang melanggar, bisa kembali ke keyakinan kelas. Kira-kira kamu sudah melanggar, kamu melanggar atau tidak? Keyakinan kelas itu kita buat sendiri. Kalau kesepakatan, kalau tata tertib atau peraturan itu kan sudah ada, ya sudah ada dan kita tinggal mengikuti. Tapi ini kita yang membuat keyakinan kelas. Baik, next. Pembentukan keyakinan kelas ini tahap-tahapnya. Kalau memang nanti mau dicoba oleh wali kelas, silahkan. Saya sudah mencoba tadi di kelas saya sendiri. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Tadi sudah saya jelaskan. Peraturan kelas itu turunan dari tata tertib, sedangkan keyakinan kelas itu kita yang buat kesepakatan dengan siswa. Jadi kita rembukan, si siswa curah pendapat, boleh menuliskan di kertas-kertas berwarna, ditempelkan, nanti kita seleksi. Apa yang ditulis anak? Ayo anak-anak, biasanya kalau kita mau seminar atau apa kan ada kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu kesepakatan kelas kita? Hadir tepat waktu Pak? Oke. HP dinonaktifkan Pak. Nah itu merupakan kesepakatan ya. Kalau kita di kelas juga ternyata harus membuat keyakinan kelas yang kita buat bersama siswa ya. Jadi kita minta curah pendapat dari siswa. Seperti saya tadi sudah melaksanakan di kelas saya. Jadi kita kembalikan ke keyakinan kelas. Contoh, hadir tepat waktu, harus menggunakan baju seragam, HP dinonaktifkan, dan lain sebagainya. Nanti boleh dicoba Bapak Ibu. Nanti dikumpulkan di kelas, ditempel keyakinan kelas yang disepakati antara guru dan kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas tiap kelas itu bisa berbeda-beda. Insya Allah lebih taat karena dibuat sendiri, bukan mengikuti peraturan orang. Baik, next. Keyakinan kelas di sini contohnya disiplin, bertanggung jawab, saling menghormati dan menghargai antar teman, menjaga kebersihan kelas. Nah ini, saya tadi banyak sekali mendapatkan, bahkan ada yang menuliskan dilarang, ada yang menuliskan boleh makan dan minum di kelas. Saya tambahkan, oke, boleh, tapi tidak saat jam pelajaran. Nah, kan itu kesepakatan. Jadi ketika ada yang makan dan minum di kelas, bisa kita bacakan, kamu kan sudah buat di keyakinan kelas, kenapa dilanggar? Jadi mereka sendiri yang membuat, harusnya mereka yang mentaati. Jadi istilahnya ada dasar, ada patokan keyakinan kelas kita. Bahkan ada juga yang istilahnya
yang membuat tadi di kelas saya dilarang jatuh cinta sesama satu kelas. Waduh, ya gawat kalau satu kelas ya. Harusnya satu orang aja, bener nggak? Kalau satu kelas ya kebanyakan. Next. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Baik Bapak Ibu, ternyata kita hidup itu punya kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival, termasuk makan, minum itu untuk mempertahankan hidup Bapak Ibu. Itu saya rasa tidak perlu dibahas lagi. Kalau untuk survival itu, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah, untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ternyata ketika kita hadir di sekolah, disapa dengan ramah dengan teman-teman kita, dengan kepala sekolah, dengan waka, dengan siswa, itu sudah termasuk rasa kasih sayang, betul Bapak Ibu? Bedakan ketika kita masuk ke kelas, cemberut semuanya, tanpa ada yang menegur sapa. Nah, itu tadi, ternyata salah satu nilai kasih sayang dan rasa diterima itu salah satunya itu Bapak Ibu. Damai sekali hidup ini, benar deh? Nah, termasuk salah satunya siswa kita yang butuh perhatian kemungkinan nih di rumah itu kurangnya perhatian dari orang tua. Bisa dikatakan broken home. Mungkin keadaan orang tua yang bercerai, mungkin orang tuanya meninggal dunia, mungkin juga hal-hal lain. Ya, mungkin perekonomian orang tua yang imbasnya tadi orang tua sering marah-marah dengan anak. Kurangnya perhatian, terkadang siswa itu cari perhatian di sekolah dengan tingkah-tingkahnya di luar norma, bahkan terkadang seperti itu. Nah, itu tadi merupakan kebutuhan dasar manusia. Pentingnya kita tuh adanya kasih sayang dan rasa diterima. Baik, lanjut penguasaan. Penguasaan ini termasuk seperti ini. Apabila kita bisa contoh, kita tidak memahami tentang mata pelajaran kita sendiri misalnya. Jadi kita mengikuti suatu seminar, kita mengikuti suatu pelatihan. Ketika kita bisa mengikuti hal-hal positif, itu merupakan suatu penguasaan. Baik, lanjut kebebasan. Satunya lagi kebebasan. Bapak Ibu pengen bebas, tidak pengen istilahnya rasanya dikekang, betul kan? Tidak mau diintimidasi, kita maunya bebas. Anak-anak ternyata butuh juga suatu kebebasan, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, itu termasuk salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Kemudian kesenangan, apalagi murid-murid, kadang perlakuan kecil seperti melempar pena atau jahil terhadap teman-temannya, itu merupakan suatu kesenangan, ada kepuasan tersendiri bagi dia, ya, untuk anak-anak, tingkatan anak-anak. Kalau kita mungkin kita bisa menguasai sesuatu, bisa memahami sesuatu, atau hal-hal positif biasanya membuat diri kita tuh merasa senang. Itulah termasuk salah satu kebutuhan dasar manusia. Baik, next Pak. Nah, ini nanti kita jawab bareng-bareng ya Bapak Ibu. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dimas. Ini ada cerita sedikit, nanti pertanyaannya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia telah terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini nanti ya, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Next Pak. Menyetir mobil itu seru, jawaban si Dimas. Nah, kira-kira dari 5 kebutuhan dasar, tapi yang saya tulis di sini 4. Itu kira-kira yang mana Bapak Ibu? Menyetir mobil itu seru katanya. Kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan si Dimas? Kesenangan. Benar Bu? Ya. Oke, good. Kesenangan ya. Kebutuhan kesenangan. Next. Nah, biar bisa jalan-jalan, naik mobil sama teman-temanku, kata si Dimas. Kebutuhan dasar apa yang ini Bapak Ibu? Kebebasan. Yakin? Ya. Yakin? Sama teman-temanku berarti terjadinya suatu relationship dengan teman, adanya hubungan baik dengan teman-teman, ngajak teman jalan-jalan, kira-kira? Oke, good. Cinta dan kasih sayang. Next, Bapak. Hilang teksnya. Aku merasa bangga dan keren. Setelah dia bisa nyetir mobil, aku merasa bangga dan keren. Apa gimana? Penguasaan, good. Dia bisa menguasai, saya bisa nyetir mobil. Ya, ternyata penguasaan kebutuhan yang dipenuhi oleh si Dimas. Kemudian lanjut. Aku
bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, bebas. Nah, alhamdulillah, ya. Ternyata semua kebutuhan dasar terpenuhi. Jadi kita bisa melihat kebutuhan dasar itu dengan siswa-siswa kita. Kira-kira kalau dia cari perhatian seperti ini, wah anak ini butuh kebebasan. Di mana cara pendekatan kita terhadap dia agar kebutuhannya terpenuhi dengan hal yang positif. Next. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Next, Pak. Baik, ini masih berkaitan dengan dunia berkualitas. Sekarang, siapakah renungan ya Bapak Ibu? Kembali ke diri masing-masing. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu? Kalau seandainya saya tanya siapa, Bapak kepala sekolah kan? Nomor 1 Pak. Orang yang paling penting dalam hidup saya adalah ibu saya tentunya. Kenapa? Alasannya adalah dengan berkat didikannya dari kecil hingga seperti ini, apa-apa yang diberikan kepada saya untuk maju sangat luar biasa. Dan saya bisa seperti ini maka juga doa dari orang tua terutama ibu. Baik, luar biasa sekali. Kalau sudah berbicara masalah ibu sudah mau berkesini rasanya ya. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup? Untuk jawaban Bapak Kepala Sekolah tadi Ibu, dan saya rasa untuk semua Bapak Ibu di sini tidak lain ya seperti itu jawabannya Ibu. Yang kedua mungkin bisa suami, istri, pasangannya, dan anak-anak serta keluarga dan rekan-rekan sekalian. Itu semua penting, tanpa ada mereka tidak ada artinya ya. Kemudian apa pencapaian Bapak Ibu yang sangat Bapak Ibu banggakan? Coba sekarang kita merenung. Pencapaian apa sih yang sudah kita dapatkan sekarang? Bisa kasih salah satu contoh kira-kira pencapaian apa yang membuat kita tuh merasa bangga? Bisa. Ini ada baik pencapaian. Baik, pencapaian yang saya banggakan di mana ada sesuatu hal pengetahuan yang ada dalam diri saya, pengalaman yang ada di diri saya, di mana akhirnya saya bisa melakukan hal-hal yang positif. Itu berawal dari apa? Karena kita tahu, karena kita punya pengalaman. Dengan adanya pengalaman, dan kita berbagi dengan setiap orang yang itu sesuatu hal yang positif, itu yang saya banggakan pada diri saya sendiri. Dan di mana kita harus berbuat hal yang positif kepada siapapun. Pengetahuan dan pengalaman, dan itulah yang harus kita selalu bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, luar biasa sekali jawaban dari Ibu Siska Mirawati ya. Ternyata setelah saya banyak tanya, tidak hanya di ruang kelas, di ruang guru ini, ketika saya menanyakan apa pencapaian Bapak Ibu, macam-macam sekali jawaban. Ketika saya bisa meluluskan anak saya menjadi seorang wisudawati, ketika saya bisa mengangkat nikahkan anak saya, luar biasa sekali jawaban. Ketika saya bisa menghajikan orang tua saya, ya Allah, ternyata itu hal-hal yang dibanggakan orang-orang itu semuanya berbeda-beda ya. Itu kemudian di mana saat Bapak Ibu merasa itulah titik puncak hidup Bapak Ibu, jaya-jayanya. Nah, kira-kira pada saat apa Bapak Ibu? Bapak pengawas? Terima kasih apa yang disampaikan atau yang dipaparkan oleh Bapak kita. Saya kebagian yang mana tadi? Di mana saat Bapak Ibu merasa itulah titik puncak hidup Bapak Ibu, istilah jaya-jayanya gitu Pak. Alhamdulillah, titik puncak kami itu keberhasilan dari seluruh apa yang kita lakukan. Baik itu keberhasilan dari saya sendiri, kemudian istri, apalagi ditambah dengan anak, semuanya sudah berhasil daripada apa yang mulai dari awal sampai semuanya, dan alhamdulillah sampai pensiun tidak terbebani, walaupun terbebani masih sedikit, hanya pemantauan saja. Terima kasih, itu jawaban dari saya pribadi.
Baik, luar biasa sekali jawaban dari Bapak Pengawas, Bapak Haji Kaimulono. Iya, macam-macam ya jawabannya, titik puncaknya di mana ya. Ketika kita berhasil nih mencapai misalnya gelar apa, misal ya, ketika saya berhasil mencapai gelar S3, misalnya, amin, ya misal. Nah, ketika saya bisa menentaskan istilahnya anak-anak saya menjadi seorang wisudawati, ketika saya bisa mengantarkan anak cucu. Nah, itu tadi ternyata titik puncak dari kejayaan seorang itu pasti ada. Roda itu berputar Bapak Ibu ya. Pasti kita semua merasakan walaupun dengan hal yang kecil. Baik, yang keempat. Apa yang paling bermakna dalam hidup Bapak Ibu? Kira-kira sama nggak ini? Kalau sama, ide, kita lanjut. Yang terakhir, apa harapan yang Bapak Ibu ingin capai? Banyak sekali harapan dan mimpi. Ada yang bisa kasih contoh satu, harapannya kira-kira apa biar kita semua bisa mengaminkan? Siapa Bapak Ibu? Ibu Novi? Bu Desti? Ibu Mei? Bapak Suti? Harapan Pak? Apa harapan yang Bapak Ibu ingin capai? Yaitu satu, ketentraman hidup. Itu aja. Luar biasa jawaban dari Bapak Suti, ketentraman hidup. Buat apa kaya raya kalau hidupnya tidak tentram, tidak nyaman? Benar ya? Iya. Buat apa temannya banyak di mana-mana relasi tapi tidak tentram, tidak nyaman? Buat apa jabatan tinggi kalau tidak tentram? Buat apa ya semuanya kita semua punya tapi hati tidak tentram ya Bapak Suti? Iya, itulah tadi kedamaian, kenyamanan dan ketentraman dalam hati. Baik, next Bapak. Nah, kita lanjut dikit lagi ya Bapak Ibu. Ini kira-kira sudah bosan kayaknya, ngantuk ya Bapak Ibu? Lapar atau gimana? Baik, 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ini 5 posisi kontrolnya untuk kita sebagai guru ya. Nanti saya paparkan satu-satu sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Next, Bapak. Nih, sebagai penghukum. Coba kita sambil kita koreksi kira-kira selama kita menjadi guru, posisi apa yang sudah kita ambil selama ini? Kalau seandainya memang masih ada kesalahan, yuk kita perbaiki sama-sama. Yang pertama itu sebagai penghukum. Nah biasanya kalau penghukum itu ada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya kadang matanya mas sambil melotot-melotot, jari sambil menunjuk-nunjuk dan menghardik. Kamu teman terus ya. Ternyata menghukum Bapak Ibu itu sudah. Itu rata-rata kita sekarang ya. Nah hasilnya gimana? Kemungkinan murid itu marah dan mendendam ternyata Bapak Ibu, atau bersifat agresif. Itu jangka panjangnya seperti itu. Ya. Saya sendiri sadar, iya, kamu ini gak pernah bawa kamus, gimana sih kamu nih? Nah, kalau sudah keceplosan itu saking keselnya mungkin kita kan berkali-kali, ternyata ada loh pendekatan yang membuat siswa itu tidak harus dengan mata melotot, tidak harus dengan kita tunjuk-tunjuk, kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu. Oke, ini contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan sih bisa datang tepat waktu? Awas ya, awas kamu. Keadaan seperti itu ya. Next, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah di sini dengan nada suara itu gemelas, halus, jadi bahasa tubuh itu merapat pada anak ya, lesu. Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Contohnya seperti ini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Kamu tuh mengecewakan ibu loh. Masa gak kasihan sama ibu? Nah, biasanya tuh, jadi anak-anak tuh, ya Allah iya ya, ampun ibu tuh kecewa. Jadi kadang ada rasa seperti itu membuat mereka tuh merasa bersalah. Ibu tuh sudah susah-susah loh kamu ini, masa kayak itu lagi? Kita kasihan apa sama ibu? Sering ya? Ada gak? Terkadang seperti itu tidak? Oke, lanjut. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif.
Nah, posisi teman ini ada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat ada murid, mata dengan senyum jenaka, ya secara teman ya. Misalnya gini, adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, hehehe. Gitu gak kira-kira? Ya sudah, ya sudahlah, gak apa-apa. Sana, duduk sana. Nanti bapak bantu. Gampang aja. Gitu kan, kadang-kadang kayak dianggap CS gitu. Ternyata ada efeknya terhadap siswa terlalu dekat seperti itu. Ternyata mereka kadang munjak. Ya kan bapak itu kan teman aku, CS aku. Kadang anak-anak tuh berpikir seperti itu. Nah, ya, udah duduk sana. Biar nanti bapak yang urus gampang. Ya, saya kan ada seperti itu kan. Nah, ya hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Bagus. Ini hal positifnya ini, akrab dengan guru. Tetapi ini termasuk dampak positifnya. Hanya saja sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nanti ada bapak itu yang bantu saya, dia kan CS. Nah, ternyata tuh ada juga hal negatifnya. Lanjut, pemantau. Ini posisi yang keempat sebagai pemantau. Kira-kira sambil ingat-ingat nggak bapak ibu kita itu selaku guru sudah ada di posisi mana? Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pemantau itu suaranya kencang, bahasa itu formal biasa ya. Contoh, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Jadi di sini ada kalimat mengembalikan ke istilahnya konsekuensi. Ada peraturan kalau terlambat gini, kalau tidak mengerjakan berarti harus seperti ini. Nah, pemantau ini sudah agak lebih bagus daripada penghukum dan sebelumnya tadi ya. Untuk hasil, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini lumayan bagus untuk yang pemantau karena menghasilkan murid yang dia istilahnya mengerti memahami konsekuensi kalau saya telat, kalau saya tidak mengerjakan tugas, oh saya disuruh ke istirahat, nggak istirahat tapi mengerjakan tugas. Nah itu tadi. Jadi ini sudah lebih bagus daripada posisi penghukum dan teman tadi sebelumnya, membuat rasa bersalah. Baik ya. Yang terakhir ini sebagai manajer ya. Manajer ini yang diharapkan kita guru semuanya kita ada di posisi manajer. Kira-kira posisi manajer itu seperti apa sih? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid untuk bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang jelas. Itu contohnya. Terlihat agak kaku, tapi bisa kita bisa kita revisi untuk kata-kata sesuai dengan kasus yang sedang dialami murid. Apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas yang kita buat tadi Bapak Ibu? Ada kan sebelumnya tadi? Nah, jadi bisa kita kembalikan ke keyakinan kelas yang telah kita buat. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini akan menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di situ sebenarnya ada contoh video, tapi sound sistemnya tadi nggak dipersiapkan, jadi sudah saya lewatkan saja. Nanti lain kali misalnya ada waktu, karena kita memang keterbatasan waktu, Bapak Ibu, yang pasti nanti ada satu materi lagi nih. Untuk sebagai manajer itu posisi yang paling baik berkaitan nanti ada tahapan-tahapan ketika anak punya masalah, misal sebagai wali kelas terutama ya sering menghadapi masalah-masalah di kelasnya. Sebelum hari ke wakaf kesiswaan yang kita hadapi dulu lah Bapak Ibu sebisanya, karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai wali kelas. Jadi ketika anak ada masalah itu harusnya kita tidak sebagai posisi penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai posisi teman, paling tidak sebagai posisi pemantau atau sebagai posisi manajer. Apa yang dilakukan ketika posisi manajer sesuai dengan tahapan? Nanti ada yang namanya restitusi. Jadi di situ nanti kita tuh melakukan pendekatan dengan si anak. Pendekatan itu tuh istilahnya untuk supaya anak merasa memang benar-benar dia itu melakukan suatu kesalahan dan punya motivasi internal untuk memperbaiki, bukan karena orang lain, karena dari dalam diri sendiri. Baik, langsung lanjut saja Bapak, masih satu materi lagi.
Segitiga restitusi yang terakhir, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Next, Bapak, saya jelaskan di sini. Nah, ini dia segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan anak. Nanti bisa kita coba, mungkin bertahap, tidak bisa langsung. Jadi ketika nanti ada permasalahan anak, coba kita tahan emosi sepertinya ya. Jangan langsung ujuk-ujuk melontot-melontot. Nah, yang pertama menstabilkan identitas dengan menanyakan istilahnya hal-hal apa yang membuat mereka tuh seperti itu, melakukan hal itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Di next slide berikutnya apa ya, Pak? Nih, menstabilkan identitas. Berbul. Ini untuk kata-kata pertanyaan memang terlihat sangat kaku, tapi kita bisa sesuaikan dengan permasalahan yang sedang dihadapi anak. Bisa dicari salah satu, mungkin bisa kita gunakan ketika kita menyelesaikan permasalahan anak. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Loh, kok itu? Pasti timbul pertanyaannya kan? Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kamu tidak melakukan hal itu, benar nggak? Ada lanjutannya. Nah, dengan seperti itu kita nanti berpikir, itu tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata awal ketika kita melakukan hal restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan kata-kata seperti itu. Kita bisa menyelesaikan hal ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi anak-anak tuh nggak merasa, gimana ini kalau misalnya aku ketahuan salah, bahaya ini. Nah, jadi kita bisa mengatakan hal itu. Tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nanti sebenarnya ada contoh videonya saya menyelesaikan salah satu permasalahan anak saya sendiri. Cuman tadi nggak dipersiapkan soal sistemnya, jadi nggak kedengeran nanti suaranya. Sudah kita lewatkan saja. Lanjut, Bapak. Validasi tindakan yang salah. Tahapan yang kedua, ya. Misal nih, saya kasih contoh. Si Bu Desti ini merupakan salah satu siswa. Dia ini misalnya, dia ini kasus di kelasnya itu misal dia itu piket, tapi yang lain tidak mau piket, hanya dia sendirian. Kemudian dia emosi dan melemparkan satu ke teman-temannya yang teman piketnya tadi. Jadi ketika saya panggil, bisa saja dengan pertanyaan-pertanyaan, kenapa kamu melakukan hal itu? Ya, melakukan kesalahan itu tuh tidak apa-apa, tapi alangkah lebih baiknya kalau kamu tidak melakukan hal itu sampai melempar sapu ke teman-teman kamu, dan runtutannya sesuai dengan tahapan segitiga restitusi. Baik, lanjut Bapak. Menanyakan keyakinan, kembali lagi ke keyakinan kelas yang kita buat. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nilai apa yang telah kita sepakati? Oh iya Bu, saya tadi melempar sapu, berarti saya sudah melanggar keyakinan kelas saling menghargai dan menghormati antar teman. Ya kan? Nah, kamu tahu kamu sudah melanggar, terus apa yang kamu lakukan? Ya, saya harusnya minta maaf Bu atas perlakuan saya kepada teman-teman saya. Ternyata siswa itu setelah saya praktekkan, itu walaupun hanya baru skenario, mudah-mudahan bisa diterapkan insya Allah dengan segitiga restitusi sebagai manajer. Baiklah, nah apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi buatlah PR-nya, kalau memang wali kelas dicoba kita buat keyakinan kelas, walaupun hanya 10, 5 keyakinan kelas, asal itu benar-benar dipatuhi, benar-benar kita laksanakan, insya Allah kelas kita aman nyaman. Ya, saya mau ngajar karena saya juga baru akan mencoba kita terapkan hal positif. Habis ya Pak, contoh video tidak bisa ditampilkan ya, saya rasa cukup kalau yang tidak bisa. Thank you. Ini yang slide yang paling ditunggu-tunggu. Benar ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita seminar, workshop atau apa, slide yang paling ditunggu itu slide terakhir. Thank you atau terima kasih. Entah berarti. Baiklah Bapak Ibu, mohon maaf sekali apabila dalam penyampaian saya terlalu terburu-buru karena memang waktunya hanya sedikit. Alangkah banyak contoh-contoh video yang akan saya tampilkan, tapi sepertinya sudah ngantuk semua, kita juga belum sholat zuhur. Baiklah, saya mohon maaf Bapak Ibu atas segala kesalahan kesilapan selama saya menyampaikan tentang budaya positif ini. Mudah-mudahan apa yang istilah sedikit banyak yang Bapak Ibu terima, kita bisa terapkan bersama, kita sama-sama belajar. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Kepala Sekolah, terutama Bapak Wakaf, Bapak Pengawas. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya, dan saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Pada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan diseminasi di sekolah serta tentang yang disampaikan oleh Putrawita Selalu MPD lalu CPD tahun 2023. Mudah-mudahan apa yang sedang berusaha Putrawita ini mendapat ridho Allah, semuanya diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Dan kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan pemahaman pada murid dengan pembentukan keyakinan kelas. Kelas 10 pemasaran. Jadi di sini Mem akan menepati janji kemarin kan sudah pernah Mem sampaikan untuk buat kesepakatan atau keyakinan kelas, benar nggak? Ya. Jadi sekarang Mem akan bagikan ini sticky notes. Nanti kamu tulis kira-kira keyakinan kelas apa yang kita inginkan, ya, yang sesuai dengan kelas kita demi kebaikan kelas. Jadi nanti kalian tulis di kertas warna ini, kemudian kalian tempel di depan. Setelah itu nanti kita seleksi, ya, kira-kira mana yang sesuai dan mana yang akan kita gunakan. Paham? Ada pertanyaan nggak? Contohnya gimana, Mem? Tahu nggak? Misal hadir tepat waktu. Bagus nggak kira-kira itu? Bagus. Ya kan? Terus lagi baju harus rapi. Bagus nggak kira-kira? Bagus. Oke. Kira-kira bisa buat keyakinan kelas yang lain? Bisa? Bisa. Oke, ya kan saya bagikan satu-satu ya. Masuk. Boleh kamu lagi kan? Langsung tulis. Sudah dapat semua? Sudah? Oke, kalau sudah dapat semua, silakan langsung ditulis. Terserah kalian. Datang tepat waktu. Dilarang tidur pada saat di dalam kelas. Berarti sudah melanggar keyakinan kelas. Kalau ada yang tidur benar nggak? Iya. Bisa? Oh, keyakinan kelas seperti itu. Silakan tulis menurut pendapat kalian. Keyakinan kelas apa yang mau ditulis? Nanti kita tempel kalau diseleksi kira-kira masuk. Dilarang utang. Ya. Betul deh. Aku dilarang.
Oke, baiklah. Tadi sudah mencatat semuanya sumbang ide atau curah ide satu persatu dari kalian semua yang menurut pendapat kalian. Sekarang kita ulas, kita bahas satu persatu kira-kira masuk nggak? Kalau memang sesuai dengan keyakinan kelas kita ambil. Kalau enggak, kita seleksi, kita buang. Paham? Misalnya ada yang sama, mewakili saya salah satu. Yang pertama, mendengarkan saat guru menjelaskan gimana? Ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi. Iya. Ya. Dilarang makan di kelas. Ya. Saat jam pelajaran. Ya nggak? Ya. Harus istirahat boleh, asal jaga kebersihan, kan? Jadi perlu ditambahi saat jam pelajaran nggak boleh makan, ya. Kemudian datang tepat waktu, setuju? Setuju. Dilarang tidur di kelas, setuju? Setuju. Kalau tidur di kelas berarti melanggar keyakinan kelas. Ada yang tidur lagi? Dilarang berbicara saat guru menjelaskan, setuju? Setuju. Kaos kaki harus ganti 1 minggu 2 kali. Setuju. Kalau ini saya nggak bisa melihat. Kamu mau sebulan nggak mau cuci pun saya nggak tahu, benar nggak? Oke. Ya. Di saat jam pelajaran jangan mengobrol. Ada ya tadi ya? Dilarang ngobrol saat jam pelajaran. Oke. Di saat jam pelajaran jangan tidur. Sama ya. Sebenarnya yang namanya keyakinan kelas itu harus dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi tidak ada kata-kata jangan tidur di kelas. Ya. Dilarang itu tidak menggunakan kata dilarang. Oke, harus hadir tepat waktu. Sama ya? Ambil ya. Harus memakai tali sepatu putih. Memang aturannya seperti itu harusnya. Oke, dilarang ngobrol saat jam pelajaran, sama ya. Dan berarti sama dengan yang tadi. Melakukan sholat saat istirahat kedua, sholat enggak? Aku itu nulis. Di saat jam pelajaran jangan ribut, ya. Dilarang memakai tali sepatu berwarna hitam. Jadi kalau ada kata dilarang menggunakan tali sepatu warna hitam, itu kalau dibentuk positif kalimatnya gunakan tali sepatu putih. Ya. Terus berangkat lebih pagi saat di kelas. Iya, kalau kalian siang berarti nggak jadi piket. Dilarang makan di kelas, sama. Dilarang membuang sampah di dalam kelas. Datang tepat waktu, setuju ya? Dilarang main HP saat jam pelajaran, setuju? Setuju. Kecuali gurunya memang memperbolehkan. Paham? Datang tepat waktu, sama. Dilarang makan di saat jam pelajaran, benar. Dilarang main HP, benar. Dilarang minum saat jam pelajaran. Ada saat pergantian boleh. Gurunya keluar, nunggu guru lain datang, boleh minum. Kalau mau makan, ya, tapi jangan pada saat guru menjelaskan kamu minum. Kalau bisa ditahan dulu. Dilarang keluar masuk kelas pada saat waktu belajar. Dilarang keluar masuk kelas, benar, kecuali izin. Paham nggak? Kalau benar-benar izin dan diperbolehkan gurunya, boleh silakan. Dilarang ngobrol, ya sama. Dilarang jatuh cinta setelah. Gimana nih? Dilarang jatuh cinta dengan teman sekelas, apalagi dengan wali kelasnya. Siapa ini yang nulis? Baju boleh dikeluarkan, no. Baju boleh dikeluarkan, no. Benar nggak? Benar. Aturan mana itu? Kita seleksi. Yang lain boleh diambil, tapi istilahnya itu sama-sama kita jadikan satu, benar nggak? Oke, berarti datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Kemudian lagi dilarang makanan ini pada saat jam pelajaran, dilarang keluar masuk pada saat jam pelajaran kecuali dengan izin, benar nggak? Dilarang menggunakan handphone, itu kata-kata kamu, ya. Itu yang ada di sini, nanti kita revisi lagi. Baiklah, terima kasih. Nah, sudah ada keyakinan saya. Berarti kalau seandainya kamu larang, kira-kira bagaimana? Kalau dilarang gimana?
Kalau dilanggar, dendam. Jangan dulu. Harus memperbaiki kesalahan, ya, harus memperbaiki kesalahan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan budaya positif di SMKS Terpadu Takwa Belitang. Bersalaman ketika memasuki gerbang sekolah. Mendorong motor dari gerbang hingga ke parkiran. Berdoa sebelum dan selesai pembelajaran. Membaca Asmaul Husna setelah berdoa bersama. Piket membersihkan ruang kelas dan lingkungan sekolah. Sholat zuhur berjamaah di masjid sekolah. Bersalaman dengan guru ketika akan pulang. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Rencana perbaikan. Selalu melakukan refleksi secara berkala, terus melakukan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, terus menambah wawasan yang berkaitan dengan budaya positif, dan selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi terhadap murid dan lingkungan belajar. Demikianlah pemaparan tentang diseminasi budaya positif modul 1.4. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.